Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Apriani dari kelas pendidikan biologi ICP. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila dasar negara. Pancasila adalah sebagai dasar negara seperti termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Dengan masuknya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI, para ahli sependapat bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara. Meskipun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, terdapat suatu komunis opini bahwa dasar negara yang 5 itu adalah Pancasila dan bahwa Pancasila itu adalah ideologi nasional. Astim Rianto menyatakan bahwa menurut tinjauan atau penafsiran historis, rumusan dalam alinea keempat bagian terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berisi 5 sila itu dinamakan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna sebagai dasar falsafahnya negara. Jadi, jika kita berbicara Pancasila sebagai dasar negara, yang dimaksudkan adalah dasar dalam arti filosofis. Oleh Profesor Nathanegoro disebut sebagai filsafat hidup negara Indonesia merdeka yang akan didirikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara. Nathanegoro berpendapat bahwa apabila memikirkan tentang Pancasila, yang dimaksudkan ialah Pancasila yang sungguh-sungguh merupakan dasar negara Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian negara yang mempunyai kedudukan istimewa di antara unsur-unsur pokok kaidah fundamental negara. Oleh karena itu, jika pembentukan negara, Pancasila dijadikan unsur pokok selama negara Republik Indonesia ada. Pancasila akan menjadi norma dasar hukum objektif yang dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Darji Darmodihardjo mengatakan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Ketut Renjin, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 3 pengertian sekaligus 3 tingkatan, yaitu yang pertama, sebagai dasar negara yang bersifat universal, seperti tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum kolektif, seperti tercantum pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus konkret, seperti terdapat pada undang-undang dan peraturan presiden.
Maksud dari Pancasila bersifat umum, abstrak, dan universal adalah Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental. Kata kunci dari sila-sila Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya, masing-masing terdiri atas kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, yang ditambah dengan awalan dan akhiran ke dan an. Sehingga kata itu mempunyai makna abstrak, hanya ada dalam pikiran. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah hidup, asas kerohanian negara, dan ideologi bangsa. Selanjutnya pada pengertian dan tingkatan kedua, nilai Pancasila bersifat umum kolektif, yakni suatu kesatuan nilai yang berlaku untuk negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebab terdapat hubungan kausal organis antara Pancasila dan pembukaan serta batan tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disebut kausal karena Pancasila dan pembukaan menjadi alasan adanya batan tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disebut organis karena menunjukkan suatu kesatuan yang bulat atau tidak terpisahkan antara keduanya. Oleh karena itu, batan tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pancasila dan pembukaan. Selanjutnya pada tingkatan ketiga, nilai Pancasila sudah terjabarkan jauh pada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang lebih konkret, khusus, dan operasional. Dalam hal ini, konsistensi nilai-nilainya diukur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi negara. Jika sebuah peraturan perundang-undangan itu isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dapat dimintaki uji material kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pengertian kedua dan ketiga di atas, Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi dijabarkannya nilai-nilai Pancasila menjadi norma hukum di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara berimplikasi menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.